Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas terkait dengan buku yang dikarang oleh Imam Nawawi, yaitu Nashaihul Ibad, nasihat bagi para hamba. Dalam buku yang sangat terkenal sekali, Imam Nawawi mengutip satu hadis Rasulullah SAW, khoslatani, dua perkara, la syai'a afdal minha, yang tidak ada satupun yang dapat melebihi keutamaannya. Apa itu? Adalah yang pertama al-imanu billah, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, an-naf'u lil muslimin, yaitu berbuat kebajikan, bermanfaat bagi sesama kaum muslimin. Iman dan amal soleh sebenarnya adalah dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal ini sering sekali disebut di dalam Al-Quran dan saling berdampingan di dalam Al-Quran. Karena memang dua perkara ini, iman dan amal soleh, itu adalah dua yang sangat berkaitan dan memiliki korelasi positif. Jikalau dianalogikan itu sebuah pohon, maka iman itu adalah akar sebuah pohon. Sedangkan amal soleh itu adalah buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Maka bisa disimpulkan, jikalau iman tanpa amal soleh itu seperti halnya pohon tidak berbuah, maka tidak bermanfaat dan tidak bisa regenerasi. Dia akan stuck di situ saja. Dia akan jalan di tempat dan mati tanpa ada penerus. Kemudian, mengapa sebelum kata amal soleh dalam Al-Quran itu selalu didahului dengan kata iman? Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, selalu didahului dengan kata iman. Karena iman itu adalah syarat mutlak untuk tercapainya amal soleh tersebut. Ya, jadi orang yang beramal soleh, manusia yang melakukan amal kebajikan tanpa beriman, dia akan tetap mendapatkan implikasi positif sesama manusia. Karena kita hidup di dunia, orang tersebut akan dihormati, orang tersebut akan disayangi sesama, ya. Akan tetapi dia tidak mendapatkan implikasinya, dia tidak mendapatkan akibat dari perbuatan bajiknya, dari perbuatan baiknya itu nanti kelak di akhirat. Jadi amal dia itu hanya terbatas dan usai di dunia saja karena dia tidak beriman. Sedangkan orang yang beriman dan juga mengerjakan amal soleh, dia tidak hanya mendapatkan implikasi positif di dunia, akan tetapi dipastikan dia akan juga mendapatkan reward atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kelak di akhirat. Mungkin kita bertanya-tanya, atau mungkin Anda bertanya-tanya, ya, mengapa demikian? Mengapa demikian? Jawabannya adalah simple. Logikanya adalah sangat sederhana sekali. Bagaimana seseorang yang tidak beriman akan mendapatkan balasan di akhirat? Orang saja dia tidak percaya dengan adanya hari akhir, dia tidak percaya dengan adanya akhirat, maka bagaimana dia mendapatkan pahala di akhirat? Yang kedua, logikanya adalah ketika misalkan kita percaya terhadap suatu produk, ya, kita memakai suatu produk, kita sayang terhadap sebuah produk, misalkan apa? Ambil contoh, misalkan kita memiliki HP yang baru, ya, kita percaya ada wujudnya HP tersebut, ya, kita sayang terhadap HP-nya. Tetapi ironisnya kita tidak percaya kalau ada orang yang membuat HP tersebut, ada orang yang menciptakan HP tersebut. Jadi HP itu ada dengan sendirinya. Kan ini tidak mungkin sekali, tidak logis sekali. Ya, kita percaya ada HP, tapi kita tidak percaya kalau ada orang yang menciptakan HP tersebut. Begitu juga dengan manusia. Kita berbuat baik dengan manusia, kita menghormati manusia, kita percaya kalau manusia itu wujud, manusia itu ada. Tapi ironisnya kita tidak percaya kepada zat yang menciptakan
manusia tersebut. Kita tidak percaya sang pencipta yang menciptakan jagat raya ini tersebut maha dari segala maha. Ini kan ironis sekali. Ya, sehingga iman itu menjadi syarat mutlak dari semua perbuatan yang kita lakukan. Ya, karena kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, ya logikanya adalah tadi bahwa justru kita sebenarnya yang tidak logis, bahwa kita tidak mempercayai ya, adanya seorang pencipta, adanya zat yang menciptakan segala sesuatu itu tadi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ahabbul ibad ilallah ta'ala, orang atau hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'un nas linnas, yaitu orang yang paling berguna bagi sesama, orang yang paling bermanfaat bagi sesama. Mengapa demikian? Karena keimanan, puncak keimanan tertinggi seseorang adalah ketika dia bermanfaat bagi orang lain. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia sudah selesai dengan nafsunya sendiri. Ya, dia sudah merasa tercukupi akan seluruh kebutuhan dirinya sendiri. Bukan kaya loh ya, bukan banyak harta, tidak, tetapi merasa cukup atas apa pemberian Allah kepada dirinya sendiri, sehingga dia mulai bermanfaat kepada orang lain. Karena logikanya adalah orang yang merasa kurang tidak akan bisa memberi. Faqidu syai' la yu'ti. Jadi orang yang kehilangan sesuatu atau orang yang kurang ya jelas tidak akan bisa memberi. Maka begitu pun juga dia merasa cukup akan dirinya, kemudian dia berbuat sesuatu bermanfaat bagi orang lain, itu adalah puncak keimanan tertinggi. Wa afdhalul a'mal, dan amal atau perbuatan-perbuatan yang sangat afdol, yang sangat utama adalah idkhalus surur, adalah memasukkan kebahagiaan ala qalbil mukmin kepada hati-hati manusia. Artinya membuat orang-orang senang. Tidak harus dengan harta. Anda senyum, itu membuat orang senang. Anda tidak mengucap buruk, membuat orang lain senang. Anda memuji karya orang lain, Anda juga membuat hati itu senang. Jadi tidak harus semuanya dengan harta, tidak harus diukur dengan pemberian sebuah harta. Bahkan perbuatan kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita itu dapat membuat orang lain senang. Yatrudu'an hujuan, atau mengusir rasa lapar dari sesama muslim, sesama manusia. Ada orang lapar, kita kasih ya, bahwa tangan di atas, aliyatul ulya khairun min ayati sufla, bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang ada di bawah. Sehingga jangan menjadi mental yang mau diberi itu, jadi kita harus memiliki mental yang memberi tadi, terus memberi makan kepada sesama. Tidak harus banyak, tidak harus banyak, tidak. Yang penting membuat orang kenyang itu tadi ya. Au yakshifu anhu kurban, atau meringankan kesedihan orang lain. Yakshifu itu membuka, ya, membukakan kesedihan orang lain ya. Kita carikan jalur, kita bantu masalah dia ya, bahwa ketika kita membantu orang lain maka Allah akan membantu kita. Ketika kita memudahkan orang lain maka Allah akan memudahkan kita. Itu adalah rumus yang selalu berlaku di atas muka bumi ini ya. Auyatilah udainan, atau bahkan mungkin kita juga bisa, kalau sesama kita memiliki hutang, saudara kita memiliki hutang dan kita mampu untuk membayarnya, untuk melunasi, maka bantulah dia untuk melunasi hutang tersebut ya. Nah, khoslatani la syai'an akhbatu minhuma, tapi begitu juga sebaliknya, dua perkara la syai'an akhbatu minhuma, tidak ada selain dua perkara ini yang buruk darinya. Jadi paling buruk sekali, dua perkara ini yang sangat buruk sekali. Yang pertama adalah asyirku billah, adalah syirik kepada Allah. Lawan kata dari iman billah, syirku billah tadi. Dan yang kedua adalah ad-durru bil muslimin, yaitu mencelakakan sesama muslim. Ya, maka dua inilah dua pertama yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah al-imanu billah wa naf'u lil muslimin, iman kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama. Dan yang dua buruk, paling terburuk adalah yang pertama asyirku billah, adalah syirik kepada Allah, dan yang kedua ad-durru bil muslimin,
membuat celaka kepada sesama muslim. Demikian kajian singkat dari bab pertama, episode pertama kitab Nasha'ihul Ibad karya Imam Nawawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.